semua, selamat tahun baru. Menikmati hari-hari bersama Tuhan. Mari kita awali berita dengan berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan sedang berkat kepada kami. Kami tahu Tuhan, kami ingin menyenangkan hati Engkau. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kau tahu juga Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan di tempat ini kiranya urang-urang lawatlah kami yang ada di tempat ini Tuhan. Jamahlah kami, biarlah ibadah ini Kau pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
tinggi di atas raja-raja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengucapkan dengan sukacita dengan bertepuk tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak. Kenapa aku
Ya, puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Haleluya. Saya pada tahun yang baru, ya tahun yang Tuhan berikan, saya juga mendapat satu berkat yang luar biasa dari Tuhan, berkat yang baru. Ya, puji Tuhan. Saya akan sedikit bercerita di mana kronologi terjadi berkat itu atas hidup saya. Di mana saat ini saya memang tidak ada yang bisa saya kerjakan karena saat istri saya sakit sampai tidak ada, saya tidak ada penghasilan ya, karena saya tidak bekerja ngurusi untuk istri sampai dia tidak ada. Sekarang pun masa pandemi dan saya tidak bisa menghasilkan apa-apa. Saya merasakan bahwa hidup saya ini seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, ya, dimana pemeliharaan Tuhan ini sungguh luar biasa, dan saya merasakan bahwa kuasa Tuhan itu tetap ada dalam hidup saya. Ya, puji Tuhan. Makanya itu saya masih teringat apa yang dikatakan saudara kita Anto ini, pas butuh pas ono. Ya, puji Tuhan, itu saya rasakan pas butuh pas ono. Nah, itu selalu dia berkata begini, kesaksian dimanapun dia selalu mengatakan pas butuh pas ono. Nah, itu terjadi pada sekitar 2 minggu yang lalu, waktu di Surabaya itu hujan deras, pokoknya enggak. Nah, bagaimana saya itu pas dari WTC antara kakak saya, terus saya pulang, rumahnya kan daerah pertemuan Sidomulyo. Saya antar ke sana, ternyata daerah sana itu banjir. Wah, banjir, muter air lewat Tidar. Ternyata di Tidar banjir juga. Terus kita mampir ke Indomaret aja, kita tunggu setengah jam. Biasanya kalau setengah jam daerah Sidomulyo itu surut. Ternyata setelah kita di Indomaret minum macam-macam, kita pulang. Balik lagi lewat di jalan ini baru itu ya. Dilihat saudara begitu tinggi, mobil ada yang lewat. Puji Tuhan, nggak fokus lewat. Sampai di tengah ternyata tambah dalam, nggak tahu. Jadi sampai di tapnya mobil itu. Dan mobil itu sama saya itu dimasukkan bibir, nggak jalan. Jadi keluar asapnya terus sampai pada posisi naik di atas, sudah tidak bisa dikopling. Jadi dikopling masuk tapi nggak bisa digas, nggak bisa jalan sama sekali. Nah itu akhirnya saya berusaha itu mau pulang ke mana itu sampai kering. Begitu akhirnya sudah turun, kita balik, mobil itu tempat jalannya itu paling nggak sampai 10 km per jam ya. Soalnya nggak bisa jalan. Dan setiap jalan itu keluar asap. Jadi asapnya itu keluar. Sampai di tempat itu dekat, ya tempatnya dekat. Akhirnya sampai di situ. Besok paginya saya bawa ke bengkel, sama bengkelnya, coba saya cek Pak, dilihat, waduh, ini kampas kopinya tetap nggak bisa dianu, nggak bisa ditarik, harus diperbaiki. Saya tanya, untuk ongkosnya berapa Pak? Ongkosnya itu sekitar 1,5 juta, ongkosnya aja. Sebenarnya 2,50 juta, sakit hati. Jadi sokong. Nah gitu ya. Oh Tuhan, berkat yang terindah. Ya sudah. Akhirnya saya perbaiki untuk ini aja. Jadi ganti semua, oli ganti semua, oli ganti terutama semua. Tanpa kopinya nggak saya ganti. Saya pulang. Saya pulang lagi di rumah. Pak yang keras-keras ya. Dapat yang keras tapi kok katanya dijejek nggak malu orang ini. Sampai di ketemu besoknya saya ambilkan
bengkel, orang beli luar, jadi saya bawa ke auto 2000 lagi, saya bagikan di luar. Ternyata puji Tuhan, orang yang ngomong tak garap itu Pak, kena 400 saya. Waduh, aku itu berkat Tuhan. Terus saya carikan tempatnya, ketemu, dan tempatnya aslinya itu akhirnya dipasang sama dia. Sampai sekarang puji Tuhan, mobil itu luar biasa dan saya pakai kemana-mana. Kemarin antar kakak saya tinggal rumah, itu pun yang terbaik yang Tuhan berikan untuk saya, sehingga saya sampai di tempat di mana ngantar-ngantar itu nggak masalah. Ya, itu berkat yang saya terima pada tahun baru ini, di mana Tuhan memelihara hidup saya. Ya, jangankan kita buruk di udara, buruk di udara. Ya, semua kita percaya bunga batu di ladang juga berbiara. Sehabis itu nggak kenal lagi, berkatnya berlimpah lagi. Saya pulang dari ngantar kakak saya dikasih sama anak saya itu tape ketan. Wah, senang saya makan. Tape ketan dicampur jahe, waduh luar biasa panasnya. Setelah saya makan, malamnya naik, suhu badan saya ini kayak naik, waduh sampai ke atas. Nah, selepas itu saya bingung, ini kok ya? Waduh, gara-gara makan tape tak apa. Besok paginya tuh rasanya itu bengkak semua. Jadi mulai dari busi sampai ini itu bengkak semua sampai nggak bisa makan ya. Waduh, ini gara-gara tape gaji biru. Saya berdoa, Tuhan ampuni. Kalau memang saya ada salah, Tuhan ampuni saya. Akhirnya saya nggak minum obat. Saya berusaha nggak minum obat awalnya. Tapi kok akhirnya saya minum obat buat ini. Selesai itu nyerinya hilang, obatnya berhenti, sudah selesai, nyerinya kambuh lagi. Itu saya diajar selama seminggu. Makan, nggak bisa makan, jadi kalau saya makan saya telan. Dan saya punya, karena sakitnya luar biasa. Dari tenggorokan sampai ke ke mulut semuanya. Waduh, puji Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tetap gitu. Akhirnya Tuhan izinkan saya pas hari Jumat saya mengantar kakak saya untuk pindahan. Kok tiba-tiba Tuhan mulai menjamah saya dan saya mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Tiba-tiba saya bisa makan. Mana rombongannya saya nggak bisa ngunyah. Tapi akhirnya saya paksa, saya kok bisa, maksudnya nggak sakit. Dari situ sampai sekarang saya merasakan Tuhan luar biasa, sehingga saya bisa mendapatkan satu berkat yang indah yang Tuhan sediakan buat saya, dan saya sudah disembuhkan. Nah, makan apapun kamu tidak apa-apa. Puji Tuhan. Seperti itu yang saya rasakan, bahwa kuasa Tuhan itu tetap ada. Oleh sebab itu kita percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil apapun. Saya mau menunjukkan satu pujian. Ya, kita pujikan Tuhan tahu. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita percaya Tuhan memberi yang terbaik. Hati yang bunga bagus di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara.
Waktu ada Tuhan kasih pada berjalan malam ini kita orang percaya Tuhan pelihara Tuhan cukupkan matikan gunung di udara Tuhan berdoa mari kita bersayangannya Tuhan pelihara Tuhan sediakan Puji Tuhan, kesaksian yang memberkati bagi kita semua. Sebelum kita masuk dalam firman, kita undang anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu, mohon maju ke depan. Mohon berjalan untuk anak-anak ini. Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak ini Tuhan izinkan ada di muka bumi ini karena Tuhan punya maksud dan rencana yang luar biasa besar dalam hidup mereka. Mereka inilah yang akan menjadi bibit-bibit orang percaya yang akan datang, yang akan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Untuk itu, mari saya undang kita semua menyerahkan tangan kita. Kita berdoa untuk mereka, Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa untuk anak-anak ini. Kalau mereka ada sebagaimana mereka ada pada saat ini. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa besar dalam hidup mereka masing-masing. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Tutup bungkus mereka dimanapun berada dengan kuasa dalam-Mu yang kudus. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, khususnya dari kuasa-kuasa kegelapan
yang ingin membawa mereka jauh dari Tuhan. Untuk itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan mereka Tuhan akan berjaga-jaga dimanapun mereka berada, menjaga keluar masuk mereka. Roh-Mu yang kudus akan menolong mereka dalam pertumbuhan baik rohani maupun jasmani. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sering mereka dapatkan melalui orang tua ataupun guru-guru sekolah minggu yang ada di tempat ini akan menolong mereka mengerti. Dan itu akan membuat mereka cinta Tuhan dalam hidup mereka. Hidup mereka persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jaga dan lindungi mereka, tutup bungkus baik tubuh, jiwa dan roh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai anak-anak ini sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mereka boleh memuliakan Tuhan selama kehidupan yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih kami berdoa juga untuk papa mama mereka. Tuhan memberkati di mana Tuhan titipkan mereka, anak-anak ini kepada papa mama mereka. Berikan pengertian, berikan kesadaran bahwa mereka bertanggung jawab, khususnya kerohanian anak-anak ini, mendidik, membesarkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Berkati usaha pekerjaan mama papa mereka, berkati apapun juga yang dilakukan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan mengalir untuk anak-anak ini. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mengucapkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Nya dengan kuasa-Nya, sehingga apa yang diperkatakan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh
masuk dalam tahun yang baru, tahun 2022. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan masih punya rencana besar dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Yesus. Kiranya apapun yang sudah kami naikkan merupakan dupa yang harum untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersyukur kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan bahkan menerima kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa selama kami hidup, kami butuh Engkau Yesus melalui kebenaran firman yang akan menolong kami, menguatkan kami, menjalani hari-hari hidup kami. Sehingga apapun juga yang kami lakukan, semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau utus pagi ini, urapan-Mu, wibawa-Mu, kuasa-Mu akan turun atas hamba-Mu ini, sehingga setiap kebenaran firman yang keluar dari mulut ini, semua berasal daripada-Mu. Kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, sehingga kami yang hadir pagi ini boleh mendapatkan berkat melalui kebenaran firman Tuhan ini, sehingga ibadah yang kami lakukan pada pagi ini bukanlah ibadah yang sia-sia, namun apa yang kami dapatkan akan menolong kami menjadi keuntungan khususnya kerohanian kami. Urapi kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman bersama saya. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Shalom. 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 Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Masih tetap semangat Bapak Ibu? Amin. Sebelum lupa saya mengucapkan selamat tahun baru dulu. Amin. Amin. Sehat semua? Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, waktu kita bangun pagi, pernahkah terpikirkan dalam pikiran kita bahwa kalau saya bisa bangun pagi, berarti Tuhan masih punya rencana dan tujuan untuk hidup saya? Berpikir ke akan hal itu. Berapa banyak dari kita bangun pagi, yang dicari apa dulu? Ayo ibu-ibu, yang dicari apa dulu? Sisir bukan? Berkaca dulu kan? Wajahku si Ayu keburu wis bertambah keriput-keriputnya. Sesuai dengan tema gereja ini, Tahun Kesehatan Rohani. Hari ini mungkin kita akan merenungkan satu bagian sambil kita mengoreksi. Sudah berapa tahun saya menjalani hidup ini? Apakah kerohanian saya biasa-biasa saja? Apakah pada saat saya mengalami kelahiran baru sampai usia saya pada saat ini, kerohanian saya hanya stagnan, berlari di tempat? Bapak Ibu, kalau memang apa yang kita alami seperti itu, kerohanian yang stagnan, tidak mengalami progres, kemajuan, hati-hati. Kenapa? Setiap kebenaran firman yang disampaikan melalui mimbar ini sebenarnya adalah pemicu untuk kita mengalami progres, khususnya dalam bidang kerohanian. Saya tidak tahu waktu kita memasuki tahun 2022, tahun yang baru, apa rencana-rencana kita ke depan? Berapa banyak dari kita merencanakan sesuatu yang sifatnya fana? Pokoknya tahun ini saya harus punya jodoh. Pokoknya tahun ini saya harus menikah. Pokoknya tahun ini, tahun yang baru, saya harus punya rumah baru. Bila perlu, bukan cuma 1, 4, bahkan 5. Untuk tahun yang baru ini, kemajuan atau progres yang akan saya capai, kalau bisa, saya punya anak, bukan cuma 1, 5 atau 6. Tidak heran berapa banyak dari kita memikirkan progres yang bersifat jasmani, yang bersifat fana. Dan Bapak Ibu, saya mau beritahu, waktu kita mengakhiri hidup kita, semuanya itu tidak satu pun yang bisa dipakai. Mengapa? Untuk tubuh kita ini, Bapak Ibu perhatikan saudara-saudara kita kalau meninggal, kalau sudah tergeletak, bisa diangkat tubuhnya sendiri.
kerohanian kita. Sekarang masalahnya, kerohanian yang akan kita bawa kepada Allah Pencipta, sekaligus memelihara, sekaligus yang hidupnya sudah menyerahkan untuk kita, apa yang kita persembahkan? Apakah kerohanian yang hanya biasa-biasa saja? Ayo kita pikirkan. Saya juga baru tahu kalau di gereja ini ada tema yang luar biasa tahun ini. Tahun kesehatan rohani. Pandemi 2 tahun yang lalu sudah membuat jasmani kita, mungkin di antara kita ada yang kena. Berapa banyak biaya yang kita keluar supaya kita sehat dari yang namanya virus COVID ini. Tapi berapa banyak yang kita investasikan untuk kesehatan kerohanian kita. Berapa banyak orang untuk datang ke gereja aja. Maaf, hanya transport mungkin pulang pergi 10.000 untuk dapat firman yang untuk menyehatkan rohani harus minta kepada orang lain atau minta kepada gereja. Tapi kalau beli baju yang 50.000 bahkan 200.000 yang sifatnya jasmani, sifatnya sementara, kita bisa mengeluarkan mobil. Aneh bukan? Padahal waktu kita kembali ke surga, pakaian ini tidak kita bawa. Waduh, ibu ini paling mengawali khotbah aja sudah bikin terbang. Kali ini saya mau mengatakan kepada ibu sekalian, kita sudah tidak punya waktu lama. Ayo, mungkin khotbah hari ini sesuai dengan tema. Saya tidak diberitahu, tetapi kenapa? Aneh. Karena Tuhan mau mengawali tahun yang baru ini. Ayo, kita kembali mereparasi kerohanian. Amin. Semoga kita semua. Amin. Aminnya gak ada sukacita. Bapak Ibu, khotbah itu keras, apalagi yang alkitab. Tapi itu obat yang menyembuhkan kerohanian. Amin. Hari ini mungkin banyak telinga dari antara kita yang merah dan sakit. Kami percaya itu akan membuat kita sehat secara rohani. Sudah senyum-senyum semua. Senyum yang kecut. Kita akan buka, kita sama-sama menggali dari 1 Korintus pasalnya yang ke-9. 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Kita akan baca mulai ayat 24, 25, 26, dan 27. Untuk itu, mari Bapak Ibu saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca 4 ayat ini. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Nah, Bapak Ibu, karena ini firman-Nya Tuhan, saya hanya corong menjelaskan dengan keterbatasan saya sebagai manusia. Untuk itu, kita berdoa secara pribadi, minta Tuhan sendiri yang mengartikan secara pribadi kepada kita masing-masing. Saya beri kesempatan 5-7 detik. Bapak Ibu minta pimpinan Roh Kudus. Ya, 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 24, 25, 26 dan 27. Siap membaca? Tidak. Siap membaca? Ya. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan
petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terpujilah Kristus Yesus dengan segala kebenaran firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, Paulus yang jadi penulis surat 1-2 Korintus ini adalah Rasul Paulus. Sekitar 2 tahun Paulus tinggal di daerah Korintus. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kota Korintus, ini ada satu kota di sepenanjung daerah Kenkrea. Ini kota pelabuhan. Kalau melihat karakteristik, saya tidak berbicara jemaat dulu ya, berbicara tentang netizennya, masyarakat di kota Korintus, ini orang kaya Bapak Ibu. Orang yang datang dari berbagai daerah untuk berdagang, dan mereka sering singgah di kota pelabuhan ini seperti kota Surabaya begini. Sehingga secara ekonomi orang Korintus ini orang kaya. Lalu berbicara tentang intelektual, bicara tentang kepintarannya, orang-orang Korintus ini orang-orang pintar. Mengapa? Karena berduit tadi. Makanya banyak info yang mereka terima atau buku-buku yang mereka baca. Mereka banyak berjumpa dengan orang-orang di berbagai belahan pada saat itu. Tapi sayangnya Bapak Ibu, secara moral, sekali lagi, secara moral, secara tingkah laku sehari-hari, orang Korintus ini bejat. Makanya kalau kita baca di pasal-pasal, beberapa pasal yang lain, itu banyak sekali kasus yang terjadi khususnya di jemaat Korintus. Nah, Bapak Ibu tahu, jemaat Korintus yang Paulus tuliskan surat ini jemaat Tuhan. Jadi mereka tadi secara umum itu diberitakan Injil oleh Rasul Paulus, mereka bertobat, lalu didirikanlah satu jemaat di sana. Tetapi sayangnya, mereka yang sudah mendengar Injil, mereka yang sudah mendengar pengajaran dari Rasul Paulus, ternyata kehidupan mereka tidak mengalami kemajuan yang progresif. Makanya di dalam pasalnya yang ketiga, di situ dikatakan, kamu itu orang rohani, tetapi jasmani. Artinya apa? Kamu itu sudah lahir baru, tapi kelakuanmu, kelakuan duniawi. Makanya di situ kamu itu masih memerlukan susu. Hari ini, Bapak Ibu, ayo mumpung baru memulai tahun yang baru. Berapa lama sih kita sudah jadi orang Kristen? Tapi mengapa dari antara kita katanya sudah jadi orang Kristen, tapi mulutnya masih misu-misu? Mengapa katanya sudah jadi orang Kristen, yang katanya setiap minggu ke gereja, tapi masih mencuri duitnya orang? Mengapa? Karena kerohaniannya stagnan, tidak mengalami yang namanya progresif. Kita semua orang berdosa. Tetapi paling tidak, Paulus mau mengatakan, ayo, kamu kan sudah ada di dalam Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau hidup lama kita masih suka mencuri, mestinya kalau kita di dalam Kristus, yang baru sudah datang. Artinya kita mungkin tidak lagi mencuri. Kalau dulu suka mencuri 1 juta, kurangi jadi 500. Kan progresif kan? Kalau dulu suka mencuri 500, kurangi jadi 200. Mengapa? Karena itu tadi, dari hari ke sehari kita dibahas. Bapak Ibu, ternyata orang Korintus ini selama 2 tahun Paulus menetap di situ, memberikan banyak pengajaran. Tetapi yang Paulus lihat, justru tidak ada progresif secara kerohanian dalam
disinilah ayat ini keluar. Bapak Ibu kalau belajar Alkitab, kita harus tahu dulu latar belakang apa yang terjadi di jemaat yang ditulis di surat itu. Dan inilah yang terjadi dalam jemaat Korintus. Makanya di ayatnya yang ke-24 Paulus katakan begini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Ini pertanyaan yang ditujukan kepada jemaat di Korintus sebenarnya tidak butuh jawaban. Artinya apa? Paulus ini lagi gregetan. Karo takon. Kan gitu. Kadang-kadang kita kalau gregetan sama orang, kan bahasa kita bertanya yang tidak perlu jawaban. Sama Paulus. Ini sedang berbicara tentang apa? Kamu tuh orang Kristen. Pastinya jangan jadi batu sandungan. Di ayat terakhir, jangan sampai kamu ditolak. Orang yang ditolak kerohaniannya berarti orang itu sudah menjadi batu sandungan. Kalau berarti bicara tentang batu sandungan, berarti hidupnya tidak memuliakan Allah. Simple. Kekristenan itu simple, Bapak Ibu. Saja jadi batu sandungan itu aja. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi tidak jadi batu sandungan? Rohanimu harus mengalami kemajuan. Nah, sehingga ayat 24 Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Paulus waktu menggambarkan kerohanian jemaat di Korintus, Paulus pakai metafora olahraga berlari dan juga ada tinju. Paulus senang sekali pakai contoh olahraga berlari. Mengapa? Karena orang Korintus ini paling suka olahraga. Di situ setiap 2 tahun ada lomba lari. Dan Paulus pakai kejadian-kejadian sekitar di jemaat situ supaya mereka ngeh, mereka modern. Makanya Paulus pakai olahraga berlari. Di situ dikatakan bahwa dalam setiap gelanggang pertandingan, Paulus ini mau mengatakan begini. Nah, ada 3 hal yang kita dapatkan dari 4 ayat ini. Bahwa hidup orang Kristen itu pertandingan. Dan kalau sudah berbicara pertandingan, apalagi lari, yang kita tahu pertama dia harus punya race. Begitu kan Bapak Ibu, kalau masuk dalam satu stadion, itu kan kalau lihat elips gini ya, garis-garis elips. Jangan pikir itu bentuk bola dunia, jangan dipikir bahwa itu telur Bapak Ibu. Itu race, line. Dan line itu kan diberi jarak supaya apa? Setiap orang bisa masuk. Sehingga berbicara tentang kehidupan kerohanian kita, ini pertandingan, berarti kerohanian setiap orang bertandingnya secara pribadi. Jadi Bapak Ibu berbicara tentang kerohanian seseorang, baik maju atau mundur atau stagnan, itu berbicara pribadi, bukan komunal. Jadi kalau hari ini suami istri meskipun dia sudah jadi satu, lalu yang istri kerohaniannya lebih maju, suami bisa tertinggal? Bisa. Kenapa? Sifatnya pribadi. Karena itu sudah ada lainnya, sudah ada garisnya. Ini bicara pertandingan. Yang kedua, kalau berbicara pertandingan di situ, kerohanian berarti kita semua yang masuk di race itu harus bertanding, bukan jadi penonton. Berapa banyak dari kita kan suka jadi penonton kerohanian orang, iya kan? Suka apa istilahnya, merusuhi kerohaniannya orang kan? Lalu rohani sendiri juga belum beres, tapi melihat rohani orang. Ibu-ibu yo, jadi WL tapi masalah mulut dia dewe, ngeleng orang itu kayak jalan tol gitu, dalam teh. Nah hari ini Paulus mengatakan, kalau bicara kerohanian itu pertandingan, sifatnya pribadi, ayo, ojo lihat orang lain, koreksi rohani masing-masing. Ayo mumpung baru mau mulai tahun baru, saya nggak tahu berapa lama Bapak Ibu udah jadi orang Kristen.
usaha masing-masing. Kenapa? Berbicara pertandingan, berbicara tentang apa? Air mata. Berbicara tentang pertandingan kerohanian, berbicara tentang apa? Ada tenaga yang dikeluarkan. Pergumulan, usaha, ada keringat di situ. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, jangan-jangan kita tidak berdarah-darah dengan kerohanian kita. Jangan-jangan kita cuma tinggal di tempat stagnan. Makanya dari dulu sekarang sampai sekarang, yang dahulu, sekarang, mungkin ke depan stagnan terus, suka menjelek-jelekan orang, terus jelek-jelekan orang. Hati-hati, jangan-jangan kita tidak pernah berhati. Jadi hari ini Paulus mengatakan, hidup kerohanian berkristenan adalah ibarat pertandingan, dan pertandingannya itu pribadi. Kalau bicara pribadi, ayo make a progress. Kalau bicara lari, maju atau mundur Bapak Ibu? Ini pertandingan olahraga lari. Paulus ambil contoh ini. Orang lari, maju atau mundur? Maju. Maju. Jadi pertandingan kerohanian, pertama sifatnya pribadi, kedua harus bikin kemajuan. Kalau tahun lalu, ya, yang elek-elek yang kita rasa kita list, suka jelekan orang, ngutang gak pernah bayar. Ayo maju. Oh iya Bu, saya ngutang Bu. Saya apa? Kalau dulu gak pernah bayar, malah saya sekarang maju Bu. Kenapa utangnya tambah banyak, saya lari? Bukan itu. Jadi hal pertama yang Paulus ingin katakan, kalau kita mau sehat secara rohani, ayo jadikan kerohanian ini sebagai tandingan, tapi sifatnya pribadi. Tidak usah lihat kiri kanan. Ini loh, selingkuh sama suami orang, itu urusannya dia sama orang sana. Sekarang urusan kita apa? Pribadi. Kita koreksi, kita sudah maju belum? Mau tanya dari enak semua. Amin. Amin ya Allah. Jadi pertama, yang Paulus ingin katakan dari ayatnya yang ke-24, hidup kekristenan itu hidup pertandingan, hidup penuh dengan perjuangan. Jadi kekristenan itu perjuangan Bapak Ibu. Biasanya artinya begini, hidup orang Kristen artinya orang pilihan. Ada berkat-berkat tersendiri. Tetapi saya mau beritahu, berkat itu akan tersedia jika hidup kita benar. Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-10. Berkat ada di atas orang benar. Nah, bicara orang benar, salah satunya ini, rohaninya harus maju. Ini pertama yang kita belajar dari ayat ini. Yang kedua, hidup orang Kristen itu ada aturan. Di ayat berikutnya dikatakan begini. Dalam pasalnya ayat 24 frasa yang B, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bapak Ibu, Paulus waktu dia mengambil contoh olahraga lari, pada saat itu Bapak Ibu tahu hadiah mahkota yang diterima oleh seseorang yang menang finish duluan itu cuma dibuat oleh kayu, ranting kayu. Kalau di sini bilang mangoni, ya, istilahnya pohon mangoni. Itu cuma rantingnya kemudian dibundar-bundari. Lalu waktu orang itu menang, dia cuma diberikan apa istilahnya itu mahkota itu. Dan kalau kita berbicara tentang mahkota yang mereka terima pada saat itu mahkota yang fana. Kenapa
yang Tuhan sediakan buat kita, mahkotanya bukan mahkota fana, tetapi mahkota abadi. Nah, kalau berbicara tentang mahkota abadi ini, untuk menjadi seorang pelari itu ada aturan. Jadi orang Kristen waktu dia mengalami pertandingan secara rohani itu ada aturan. Makanya Paulus katakan, berlarilah begitu rupa. Artinya apa? Kalau lari itu, ya lari, ikut aturan lari. Bukan lari, kalah, jatuh, diskualifikasi, tidak menjadi berkat, jadi batu sandungan. Berarti bicara lari, fokusnya ke depan. Fokusnya kepada mahkota surgawi yang sudah Tuhan sediakan. Jadi Bapak Ibu, pertandingan kita secara rohani ini sama Tuhan itu dibalas dengan yang namanya mahkota abadi. Kenapa? Tuhan tahu manusia itu manusia yang ekonomikus, kan sukanya untung, bukan? Halo? Apa kita di sini suka yang nggak bagus-bagus? Kita kan suka untung, kan? Pokoknya menguntungkan saya dapat apa ibadah di gereja ini, pokoknya menguntungkan saya khotbahnya enak, ruangannya ber-AC, ya kan? Kalau bisa pulang dapat minyak goreng dan beras, kan gitu kan? Dan Tuhan tahu. Jadi waktu kita berlari dengan perjuangan yang berdarah-darah, penuh keringat, air mata, Tuhan bilang, sediakan mahkota. Tetapi Bapak Ibu, pada saat kita berlari itu Tuhan mau kita ikut aturan. Jadi untuk dapat mahkotanya Tuhan, larinya itu harus dalam aturan. Makanya mengapa orang Kristen di dalam kerohanian itu kan gak boleh lihat kanan kiri. Kenapa? Kalau kita lari lalu lihat kanan kiri, kemungkinan yang terjadi kita akan kalah karena lawan-lawan akan mendahului kita. Yang kedua, kita akan tersandung dan jatuh. Makanya kalau bicara kerohanian yang progresif, jangan lihat kanan kiri Bapak Ibu. Ayo fokuskan kepada yang di depan. Itu aturan pertama. Larilah begitu rupa. Ikut aturan-aturan orang berlari. Bukan berlari mundur atau berlari ke samping, tetapi larinya ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang aturan-aturan, di situ dikatakan begini, menguasai dirinya dalam segala hal. Beberapa waktu yang lalu kita nonton di TV ada perlombaan bulu tangkis di Bali ya, Ibu tahu ya, Indonesia Open. Ada satu pemain Jepang ya, saya lupa namanya, Yamaguchi. Saya suka. Ini umurnya itu sudah 30 lebih tahun, tetapi perjalanan dia menjadi seorang juara dunia sampai berapa kali itu Bapak Ibu? Saya mulai membaca riwayatnya. Dia itu waktu umur 19 tahun sudah bermain dengan Taufik Hidayat pada saat itu dan sering kalah. Tetapi dia berlatih dengan orang cowok, tidak dengan cewek. Kenapa? Kalau Bapak Ibu lihat ya, dia kan larinya tuh kayak ijan, sana sini terus tidak pernah capek. Saya perhatikan kenapa orang ini ya, setiap maksudnya 2000 berapa menang terus. Kenapa? Karena dia latihan, disiplin berlatih itu keras sekali. Sehingga pada saat dia menjadi juara bertahun-tahun, saya cuma baca riwayatnya, gak heran dia juara. Bicara apa disiplin? Bukan cuma itu Bapak Ibu, pola makan dijaga. Apalagi orang Jepang. Yang kedua, pola tidur pun harus cukup. Untuk menjadi seorang yang juara, itu banyak yang harus dikeluarkan berdarah-darah. Lah kita ada satu rohanian, baru aja dibilang lagi ya, rela
nganggur bisa ngomong terus. Cepat tersinggung. Kenapa? Gak pernah latihan. Suka dipuji-puji. Kan begitu gitu dong. Pikirkan kalau itu sebenarnya latihan untuk kerohanian kita. Orang bertani Bapak Ibu, penonton biasanya tuh kan begitu. Oh ya, ayo cepat. Kayak dia bilang, sudah wis kalau. Yang belakang sampai lebih menantang begitu kan. Biasanya itu penonton itu kan yang suka bikin kerohanian kita tuh kan goyah kok. Dan penonton itu, loh teman-teman di samping itu penonton. Tapi kalau kita fokus ke depan, kita mau memenangkan ini. Jangan pedulikan. Nah, aturannya di situ. Kadang-kadang telinga kita tuh cuma tipis untuk yang begitu. Tapi kalau firman Tuhan yang bagus, carinya yang berkat-berkat begitu. Padahal itu latihan buat kita. Aturannya di situ. Makanya jadi orang Kristen ini sebenarnya eksklusif Bapak Ibu. Jangan jadi orang Kristen yang gampangan. Amin. Ya dilatih rohaninya gitu loh. Kalau ada orang yang menghina kita, puji Tuhan. Kenapa? Kita sedang progresif. Bapak Ibu jangan kira suami saya ini juga pengontak, tapi kadang-kadang dia bencengno. Saya mau bilang, tapi di situ rohani saya dibentuk. Padahal katanya orang paling menyayangi saya. Ya sama, kadang-kadang saya juga bencengno untuk suami saya. Tapi di situ kita berlomba di race masing-masing. Kenapa? Mahkota itu urusan pribadi masing-masing Bapak Ibu. Tidak komunal. Suami dapat, saya dapat tidak. Kayak kalau suami kita bencengno, selingkuh, biarkan. Kenapa? Urusannya pribadi. Dan itu latihan buat apa? Maju. Jadi kalau lihat saudara seiman yang cuek, kalau bencengno, wah Tuhan titipkan dia di samping saya. Untuk apa? Membentuk kerohanian saya. Pikirkan itu. Jadi kadang-kadang kalau suami saya bencengno, ya puji Tuhan, ternyata saya masih bisa sabar dengan orang yang bencengno ini. Maju rohani kita. Coba kalau nggak maju, stagnan. Memang dasar suami nggak tahu diri, lalu mulai kata-kata yang jelek keluar. Stagnan rohani kita. Itu aturannya di situ. Latihan. Jadi kalau ada saudara-saudara seiman mungkin di tempat ini, kata-katanya menjengkelkan, kamu nih, itu latihan buat kita. Amin. Supaya apa? Kita maju. Itu memicu kita. Ingat, latihan yang membuat kita berdarah-darah ini memacu kita untuk terus maju. Supaya tahun depan, kalau dulu kan cuma segini, kan kita misalnya bisa melangkah lebih jauh lagi race-nya. Jangan cuma 100 meter, jadikan 400 meter, 1.500 meter. Nah kita nggak pernah capek. Kenapa? Karena latihan terus. Yang terakhir, hidup kekristenan adalah hidup yang punya tujuan. Apa tujuannya Bapak Ibu? Mahkota Tuhan. Di ayatnya yang terakhir sebenarnya ini untuk yang kedua. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini tujuan kita, supaya tidak menjadi batu sandungan. Sama dengan apa? Tuhan dimuliakan. Ini tujuan hidup kerohanian orang Kristen. Tujuan orang Kristen dipilih, dimasukkan Tuhan dalam race, supaya kita bertanding secara pribadi
memperoleh mahkota yang kekal. Tetapi tujuannya juga untuk memuliakan Tuhan, tidak menjadi batu sandungan. Amin. Jadi kita masuk dalam tahun yang baru, kita mengoreksi setiap kerohanian kita. Mari kita berdoa. Firman Tuhan sudah Anda sampaikan. Roh Kudus, kiranya Engkau sendiri yang bekerja secara pribadi dalam setiap hati umat-Mu yang sudah mendengar. Artikan itu Tuhan. Mampukan kami boleh mengerti, sehingga kami mengoreksi kerohanian kami untuk masuk tahun yang baru. Kami tetap dalam pertandingan kerohanian kami untuk tetap maju ke depan, memperoleh menuju pada mahkota yang kekal. Dan setiap pertandingan ini kami boleh tetap memiliki kekuatan daripada Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan. Kami tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Apapun juga pergumulan hidup mereka, ajar mereka Tuhan itulah latihan untuk memantapkan kerohanian hidup mereka semakin maju untuk menuju kepada yang Engkau berikan. Selanjutnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati roti dan juga anggur yang akan kami makan dan minum. Ini akan menolong kami mengingat bagaimana pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Engkau sudah mati bagi kami. Engkau sudah menyerahkan hidup-Mu bagi kami, sehingga kami yang percaya kepada-Mu memperoleh jaminan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati perjamuan selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari untuk petugas perjamuan, saya meminta boleh maju ke depan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai perjamuan ini, mari saya bacakan dulu satu bagian dari firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 27 sampai 29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu yang terkasih, perjamuan kudus hanya dikhususkan bagi mereka yang sudah memiliki Yesus, yang sudah mengakui tubuh dan darah Yesus dalam hidup mereka. Mari saya persilakan Bapak Ibu menguji dirinya sendiri. Kalau di antara Bapak Ibu yang belum memiliki Yesus, buka hatimu, undang Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Baru Bapak Ibu layak untuk minum, makan roti dan minum anggur ini. Saya persilakan. Sucikanku
diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawannya Bapak Ibu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur Bapak Ibu secara pribadi, angkat pujian, ucapkan syukur. Boleh menjadi berkat yang luar biasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama kita ucapkan amin. Terima kasih Tuhan memberkati segala hidup Bapak. Ya, shalom Bapak Ibu, semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya minta maaf tadi melayani di GBI Pusat saya juga sama memimpin perjamuan dan gereja ini di bawah gembalanya, di bawah binaan dari GBI Masa Dunia, dari gereja ini juga begitu bagian. Hukum doakan untuk kita benar-benar menjadi berkat, untuk kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Minggu depan ini juga akan ada
penghabisan dari satu persekutuan doa yang akan gabung dengan kita dalam arti di bawah binaan kita sampai nantinya akan menjadi sebuah gereja. Juga ada satu lagi dalam proses juga nanti ada di Denpasar, ya, Denpasar Bali. Itu jadi kita bisa ya ada berjejaring untuk di wilayah budaya Surabaya. Jadi yang ada di kita selama ini Surabaya, di Semongko perbatasan dengan Gresik, nantinya juga ada di Ngagel, juga ada di Denpasar. Jadi ya kita lakukan sesuatu yang ya puji Tuhan. Terima kasih Bu Janet yang sudah memimpin ibadah ini baik dalam firman Tuhan maupun dalam perjamuan Tuhan. Pengumuman Bapak Ibu, Gereja Bethel House of Healing tetap mengadakan ibadah onsite selama tidak ada peraturan atau ada pengumuman dari pemerintah. Kita tetap onsite. Tetapi juga ada live streaming baik di Facebook, di Instagram maupun di YouTube. Jadi tetap kita bisa lakukan dan kita tetap koneksi baik dengan karena melalui online ini kita bisa siaran kita dilihat di Papua ya, yang masih setia seringkali bertanya dan minta didoakan untuk Bapak Barto Ahoren dari Fak Gunung Al-Fak itu di Papua Barat, karena beliau akan dilantik tahun ini jadi pejabat eselon 3 ya, oleh Bupati di sana. Doakan untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan bisa lihat di pengumuman di BRI rekening sudah tertera di sana. Untuk persembahan ini nanti proses rencana saya akan Senin ke PCA karena surat-surat sudah komplit ya, sudah saya siapin baik dari pusat untuk kita buat nanti untuk persembahan di Bank BCA atas nama Gereja Bethel Indonesia GB ya. Doakan semuanya supaya lancar ya. Juga doakan untuk setiap program gereja selama ini yang sekarang ini sudah mulai sekolah-sekolah sudah bisa onsite ya, sudah mulai. Jadi kita akan mulai setidaknya akan ada gerakan-gerakan kita nanti usulkan untuk pengobatan gratis setiap 3 bulan lagi, setiap 3 bulan. Saya akan konsultasi dulu ke Pak RW sama Pak RT supaya diizinkan. Kalau memang diizinkan, kita bisa lakukan itu dengan rutin ya. Tetap seperti dulu lagi, gereja kita menjadi berkat bagi wilayah di mana kita ada. Bahkan mungkin diizinkan ada banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetap semangat Bapak Ibu. Ya, itu yang saya pilih dulu ya. Di tahun 2022 ingat pesan Tuhan Mazmur 107 ayat 1 sampai 3, penekanannya di ayat 2 bahwa Tuhan akan melepaskan orang-orang tebusannya dari kuasa-kuasa yang menyesak. Kalau dalam teks aslinya serangan musuh yang mengintimidasi. Akan ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan untuk kita lakukan sebagai anak-anak. Mari kita berdiri, kita mengerjakan pengakuan. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Dia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Dia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita, dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci.
Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, aman dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Ini kami doa. Terima kasih Tuhan. Kota pimpin ibadah kami dari permulaan pertengahan ke akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan sudah memimpin dalam perjamuan Tuhan. Untuk kami boleh selalu ingat betapa pengorbanan-Mu Tuhan yang luar biasa atas cinta-Mu yang begitu besar buat kami. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, pekerjaan pelayanan Tuhan percayakan kepadanya, bahkan studinya, semuanya Kau buat berhasil dan beruntung untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengikuti perjamuan, bahkan mendengarkan firman Tuhan, berikan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami tahu ketika kami melakukan bagian kami, Engkau akan melakukan bagian-Mu Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang ada masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar, sehingga anak-Mu ya Tuhan, setiap kami Kau cetak menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, lawat negeri, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil, semua staf dan pejabat tertinggi hingga yang tergerak, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Anak-anak Tuhan yang Kau percaya duduk di eksekutif, legislatif, yudikatif, Tuhan pakai mereka. Berikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Semuanya Tuhan mereka boleh lakukan yang terbaik. Dan setiap program-program pemerintah Tuhan, supaya Tuhan campurkan dan semuanya bisa sukses. Semuanya berpihak untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam minggu-minggu ini juga mereka melakukan aktivitas ibadah mereka. Tuhan, lawatan buat setiap kehidupan mereka, terutama dalam keluarga mereka, rumah tangga mereka. Tuhan campurkan. Kau berkati pekerjaan dan pelayanannya, sehingga melalui apa yang Kau kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat ini, semua fasilitasi kami Tuhan, untuk kami bisa beribadah tempat ini. Bahkan Tuhan percayakan akan ada tempat yang Tuhan akan pimpin kami, untuk bisa kami mengerjakan, karena kami tahu ya Tuhan, kalau Engkau yang sudah memulai, Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya, untuk kami bisa melihat kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangga, anak-anaknya, cucunya Tuhan. Berkati ya Tuhan anak-Mu yang cinta Engkau Tuhan. Berkati ya Tuhan pekerjaan pegawai di mana saja mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang sekitar tempat ini Tuhan, di mana saja mereka berada Tuhan, Kau memberkati. Biarlah kasih Tuhan turun atas mereka,
terutama yang tidak hanya di lingkungan ini saja, di Kelurahan Rembagan Selatan, di Kecamatan Pabean, dan Kota Surabaya. Benar-benar ya Tuhan, mereka semuanya boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga setiap anak-anakmu yang masuk dalam messenger ya Tuhan, mau meminta didoakan baik secara lisan. Tuhan, Kau campur tangan, Engkau jadi sumber jawaban, penyelesaian, pembebasan, kelepasan daripada Tuhan. Untuk Tuhan nyatakan. Dan kami percaya kalau Engkau yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau Engkau yang membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang Tuhan izinkan. Mari saudara, angkat kedua tanganmu sebagai tanda bahwa hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan sekarang terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera.